tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Di atas kepalamu, bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Kami bersyukur untuk segala anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk bulan yang sudah kami lewati. Kami mengucap berkat untuk bulan yang akan kami jalani. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus bulan Februari, bulan penuh kebaikan. Bulan penuh berkat, bulan penuh mukjizat. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir pada hari ini. Bukan saja kami berkumpul di tempat ini, tapi suatu hari kelak kami berkumpul bersama-sama di kerajaan surga. Keluarga mereka dengan keluarga hamba sama-sama seperjamuan di kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu pada hari ini untuk menyampaikan Injil kerajaan surga. Kabar baik agar siapapun mereka yang datang tidak sama waktu mereka pulang. Mereka pulang bawa berkat, mereka pulang bawa mukjizat. Mereka pulang bawa jawaban doa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus mematakan menghancurkan setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus. Kami patahkan kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami undang kuasa Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Menyederhanakan firman-Mu, memberkati, mengurapi jemaat-Mu, mengurapi hamba. Baik hamba yang menyampaikan firman, mereka yang mendengar firman. Setiap kami semuanya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Gereja Tuhan Tiberias Gading Nias, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, bisa lebih kompak, lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus luar biasa hebatnya. Bilang saudara, haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara tidak ada atau kosong tanggal 16 nanti, Gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji akan memimpin dalam ibadah ucapan syukur dan KKR tengah minggu di Gereja Tiberias Betos, Bekasi Town Square di Bekasi saudara. Saudara yang rindu datang bisa hadir karena saudara akan langsung dilayani oleh Gembala sidang dalam ibadah KKR dan ibadah ucapan syukur. Gedung yang sangat indah di Bekasi Town Square. Kita doa agar Tiberias makin banyak gedung milik sendiri, izin gereja, agar keluarga saudara, keluarga saya, anak saudara, anak saya, cucu saudara, cucu saya, sampai Tuhan datang kedua kali, kita terus beribadah bersama-sama di gereja Tuhan Tiberias. Kasih tepuk tangannya lebih hebat lagi dong saudara. Haleluya. Salam kiri kanan bilang sampai jumpa di Betos, bilang saudara. Ada yang bingung di Betos tuh di mana? Ya ada ya. Nanti lihat di Google Maps saudara. Kita akan belajar hari ini saudara sebuah serial khotbah. Judul khotbahnya adalah Anxious for Nothing. Anxious for Nothing. Atau cemas untuk hal yang sia-sia. Atau khawatir untuk hal yang sia-sia. Sebelum saya membahas firman ini, izinkan saya menyampaikan sama saudara data kesehatan yang saya dapat dari Kementerian Kesehatan Indonesia, data kesehatan yang saya dapat dari WHO, dan data kesehatan yang saya dapat dari berbagai macam lembaga. Saudara bisa Google it sendiri dan bisa buktikan ini benar apa tidak. Data ini menjadi dasar kenapa saya menyampaikan firman tentang kecemasan atau bahasa kerennya anxiety, cemas atau takut. Nah kita akan melihat menurut data riset kesehatan dasar 2018 akhir dikatakan bahwa lebih dari 19 juta penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun sampai ke 39 tahun mengalami gangguan mental emosional. Lebih dari 12 juta penduduk yang berusia 15 tahun mengalami depresi. Angka ini lebih mengerikan lagi, menurut survei kurang lebih saudara 1 dari 5 orang di seluruh Indonesia ini itu mengalami yang namanya gangguan jiwa atau kecemasan. 1 dari 5 orang. Dan data ini meningkat lebih mengerikan lagi bahwa di tahun 2018 akhir, saya yakin data berikutnya akan lebih mengerikan lagi, bahwa ada orang yang bunuh diri kurang lebih 1.800 orang bunuh diri setahun.
Kalau dibagi per hari, berarti satu hari 5 orang bunuh diri. Kenapa? Karena stres. Kenapa? Karena depresi. Dan Dinas Kesehatan 2018 mengeluarkan data yang menarik bahwa psikiater yang menangani orang yang stres di Indonesia yang tercatat secara resmi itu hanya kurang lebih 1053 orang. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, satu psikiater akan melayani 250.000 orang. Satu psikiater. Jadi anak-anak muda yang SMP, SMA yang bingung mau kerja apa, cita-cita apa, jadi psikiater contoh yang baik. Karena bayangin satu psikiater 250.000 pasien. Saudara, itu jadi caleg lolos ke Senayan. Betul apa enggak saudara? Nah angka ini saudara, ini 2018. Kita lihat angka saudara di tahun 2022 November. 30 November 2022, 96% remaja dan dewasa di Indonesia mengalami anxiety, kecemasan, dan 88% diantaranya mengalami gejala depresi. 96% itu bukan angka yang kecil. Dan rata-rata dari mereka berada di usia produktif. Kalau saudara nggak keberatan, nengok kiri kanan saudara. Kan kalau nggak keberatan, kalau keberatan ya jangan nengok. Nengok kiri kanan saudara dan bilang, kamu jangan stres. Ayah bilang sama yang baru ngomong, mukamu nggak bisa bohong, bilang saudara. Karena gini, nggak usah jauh-jauh. Saya aja, istri saya ketika melahirkan anak pertama kami, dia mengalami postpartum depression. Suatu hari saya pulang pelayanan, istri saya di pojokan, dia menangis. Saya tanya sama dia, what's going on, babe? Dan dia nangis. Dia ngomong gini sama saya, sayang, boleh nggak aku ke psikiater? Karena saya pendeta. Banyak orang berpikir orang kalau stres itu nggak punya Tuhan. Banyak orang berpikir anak Tuhan itu nggak bisa ngalamin yang namanya serangan kecemasan. Dia bilang, boleh nggak saya ke psikiater? Saya bilang sama dia, boleh. Dengan satu syarat. Kamu cerita dulu sama aku, dan kita bawa ini dalam doa kita. Kalau habis kita doa, kalau habis aku layanin kamu, dan kamu masih pengen ke psikiater, aku yang nganterin kamu ke depan pintu psikiater. Tapi yang bayar kamu. Biar jelas dulu nih. Yang enggak lah, yang bayar saya lah. Parkir. Dan selama 1,5 bulan, saya layanin istri saya. Saya dengerin cerita, dia ngomong apa aja, saya dengerin ceritanya. Pak, wanita itu cuma pengen didengar. Bu, bantu dong bu. Ayo dong bu, kan saya sedang ngomong soal ibu, bantu dong bu. Saya ulang ya. Pak, wanita itu cuma pengen didengar. Tuh, dengar pak. Istri saya cerita, dari mulai sore sampai terbit matahari. Aduh sayang, gak kerasa ya. Dalam hati saya kerasa kok. Dia cerita, saudara kalau istrimu cerita, saudara gak perlu ngerti. Yang penting pura-pura ngerti. Saudara boleh dia lagi cerita, saudara mikirin sepak bola gak apa-apa. Karena kadang-kadang mereka bukan butuh solusi. Mereka cuma butuh didengar. Tuh ibu-ibu amin, kata ibu-ibu. Amin. Ya. Makanya kita hari ini akan belajar. Kita akan belajar hari ini. Apa yang Alkitab bilang, ini akan menjadi sebuah serial khotbah. Orang kalau nggak kuat bisa bunuh diri loh. Karena stres. Karena bully. Karena nggak kuat lagi. Jadi hari ini ada banyak orang, maaf ya. Tengah malam nggak bisa tidur. Di kantor nguap mulu. Tapi sampai rumah ngantuknya hilang. Itu betul apa betul? Tuh, betul langsung gitu. Ada orang ya yang di rumah jam 11, badan udah capek. Tapi nengok ke langit-langit plafon rumahnya. Nengok istri, udah tidur. Nengok anak, udah tidur. Dia gini aja terus. Orang dunia bilang overthinking. Gimana ya Tuhan? Jam 5:30 baru ngantuknya datang. Tapi celakanya jam 7 masuk kantor.
Banyak orang yang kalau di gereja kelihatannya sehat secara mental, tapi sesungguhnya kalau kita gali lebih dalam, makan dalam. Mentalnya break. Makanya gak heran hari-hari ini banyak orang yang mohon maaf di tengah-tengah keramaian, dia bengong. Kenapa dia bengong? Karena pikirannya kemana-mana. Dokter bilang 90% penyakit yang terjadi sama manusia itu asalnya ini. Makanya bahasa Yunani tentang kecemasan, bahasa Yunaninya kekhawatiran, itu bahasa Yunaninya adalah membagi pikiran. Merizonous, membagi pikiran. Apa maksudnya membagi pikiran? Artinya khawatir itu berarti membagi pikiran. Kekhawatiran membagi energi kita antara rencana hari ini dengan masalah hari esok. Kan banyak orang kan di awal bulan tapi otaknya udah di akhir bulan. Dari ketawamu kau setuju sama perkataan saya. Bedakan, menyiapkan untuk masa depan. Kalau saudara punya anak, nabung buat masa depan dengan spirit persiapan, beda sama dengan spirit ketakutan. Bisa ngerti maksud saya? Saya gak pernah lupa di Surabaya, ada jemaat ibu-ibu bilang sama saya, Pak Pendeta tolong doain dong, sekarang harga kuliah mahal. Saya takut anak saya gak bisa kuliah, tolong doain dong Pak. Saya bilang mana anaknya? Maju ke depan saya doain. Dia panggil, Dek sini. Saya kira udah gede, anak bocah, Mama. Terus saya tanya sama ibunya, Bu, yang mau kuliah, ini Pak. Saya bilang berapa usianya? Jalan 7. Terus saya bilang sama dia, Bu, belum tentu dia kuliah. Iya, kan berarti kan 11 tahun lagi. Kalau dia 7 tahun. 11 tahun bisa jadi Tuhan udah datang duluan. Betul apa tidak? Bisa jadi dia udah khawatir 10 tahun. Tahun ke-11 Tuhan aku datang. Atau kalau Tuhan gak datang, dia yang pulang duluan. Halo? Saya bisa ngerti gak maksud saya? Banyak orang gak bisa bedain antara ketakutan sama kekhawatiran. Banyak orang menganggap ketakutan dan kekhawatiran itu sama. No. Khawatir sama takut itu bukan saudara kembar. Tapi mereka sepupu dekat. Saya ulang lagi ya. Khawatir sama takut bukan saudara kembar. Tapi mereka sepupu dekat. Sama seperti kalau saudara mengundang damai sejahteranya Allah, maka saudara akan mengundang berkatnya Allah. Kalau saudara mengundang kekhawatiran, maka ketakutan akan datang. Sebagai contoh, apa yang membedakan kekhawatiran dengan ketakutan? Sebagai contoh sangat sederhana, biar saudara bisa mengerti. Kalau ketakutan akan membuat saudara lari, keluar, atau melawan. Contoh, saudara jalan, ada rumput. Saudara masuk ke dalam rumput itu, jalan itu, saudara lihat ular. Saudara lari, itu ketakutan. Tapi kalau kecemasan, saudara jalan, lihat rumput, saudara belum jalan, tapi di otakmu udah mikir, pasti ada ular. Ngerti maksud saya? Ketakutan itu membuat kita lari, kecemasan itu membayangkan. Yang belum ada, kita udah bayangin di sini. Halo? Ini diam semua kenapa? Cemas apa gimana? Kita udah bayangin di sini. Contoh berikutnya, takut itu, saudara dengar di komplekmu ada maling mobil. Apa yang kau lakukan? Kau ambil kunci tambahan, kau kunci mobilmu. Itu ketakutan. Kecemasan apa? Udah kau pasang kunci tambahan, tapi tiap 15 menit kau keluar terus. Itu kecemasan. Bisa ngerti maksud saya? Takut itu karena ada alasan. Tapi cemas, kadang-kadang gak ada alasan. Aduh benjolan nih, kayaknya kanker nih. Kanker nih, tumor nih. Sudah cek ke dokter bilang enggak, cuma bengkak. Dokter bodoh, ini kanker, saya yakin. Saya belum pernah, saya yakin di dalam hidup saya. Mari kita akan belajar hari ini, selama beberapa minggu ke depan. Kita akan gali lebih dalam. Pak, Bu, tadi saya khotbah di Boston, Amerika.
Selesai saya khotbah, ada ibu-ibu datang sama saya. Pak, dokter bilang saya sakit mental. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, Bu, saya mau buru-buru ke BCP. Sebentar Pak, dia sampai masuk ke mobil saya. Oke, mau ikut saya ke BCP bagaimana? Saya bilang gini. Mau jadi tim saya aja nggak Bu? Stres, khawatir. Bukan berarti saudara cinta Tuhan. Saudara bebas dari stres, bebas dari khawatir, bebas dari kecemasan. Tapi kalau saudara benar-benar dekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan, maka saudara bisa cemas, saudara bisa khawatir, tapi nggak selamanya. Karena Tuhan menopang orang-orang yang berharap kepadanya. Mari kita belajar. Saya beri judul bagian ini adalah calm. Karena orang kalau cemas itu pasti chaos. Tahu chaos kan? Kita makan bakso, kurang pedas kita ambil chaos. Jangan emosi dong. Kan cuma ngetes siapa yang tidur, siapa yang bangun. Saya di cabang sebelumnya, oh itu chaos namanya. Setelah lo dah. Saya ambil kok saus. Lawan dari chaos adalah calm. Charlie, Alpha, 5, Mango. Calm. Bisa tampilkan gambarnya. Calm. Nah, calm ini adalah akronim dari 4 yang perlu kita lakukan untuk kita bebas dari yang namanya kekhawatiran. Tiberias Gading Nias, saudara siap untuk diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Ayo kita kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang pertama dari kalimat calm tadi muncul kata huruf pertama C. C. C itu apa? Akronim dari apa? C adalah akronim dari bagaimana supaya kita bisa overcome yang namanya anxious atau anxiety. Yang pertama adalah celebrate God and His goodness. Merayakan Tuhan dan kebaikannya. Saya mau absen dulu di Tiberias Gading Nias, lantai 4, lantai 3, lantai 2, dan yang masing-masing di lantai-lantai rumahnya. Yang percaya dan yakin dengan firm 100% Tuhan itu baik bisa angkat tangan saudara. Ya, yang percaya bahwa Tuhan sangat baik dan selalu menolong umatnya bisa angkat tangan saudara. Yang percaya Tuhan itu nggak baik bisa angkat tangan saudara. Puji Tuhan nggak ada. Karena kalau kau tahu Tuhan nggak baik, kau nggak akan datang kemari. Celebrate God and His goodness. Filipi 4 ayat yang keempat. Mari sama-sama kita baca. Let's dive in. Kita belajar lebih dalam lagi. 3, 2, 1, ya. Yuk sekali lagi bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan apa? Bersuka. Mungkin saudara membaca ayat ini letterlek biasa aja. Tapi kalau saudara membaca latar belakang dari ayat ini ditulis, saudara akan mengerti betapa ayat ini muncul dari perasaan air mata Rasul Paulus. Ayat ini nggak ditulis ketika Rasul Paulus sedang liburan, no. Ayat ini nggak ditulis ketika Rasul Paulus dalam keadaan baik, no. Tapi ayat ini ditulis ketika Rasul Paulus sedang dipenjara. Dia sedang dipenjara, handcuff, tangannya diborgol, saudara. Dan dia menanti hukuman mati, dipancung oleh kaisar. Dalam keadaan seperti itu, kenapa Rasul Paulus bisa memilih untuk bersukacita? Dalam keadaan seperti itu, kenapa Rasul Paulus tetap gak kehilangan sukacitanya? Kenapa apa yang membuat Rasul Paulus tetap bersukacita? Sekalipun gak ada alasan buat sukacita. Kadang-kadang kita jangankan hukuman mati. Baru mobil disalib dikit aja sama orang, udah hilang damai sejahtera. Betul apa enggak? Jangankan hukuman mati. Baru diomongin orang aja, udah hilang damai sejahtera. Saya pernah pergi ke Roma, Bible study dari gereja Tiberias. Saya dibawa tempat di mana Rasul Paulus dipenjara. Penjara yang memenjarakan Rasul Paulus di Roma kurang lebih sebesar seperti ini. Kurang lebih. Tingginya paling 1,5 meter. Bagi orang Timur Tengah yang tinggi 1,8, 1,9, kalau orang Indonesia pasti aman di situ. Karena kan semampai. Semeter tak sampai. Saya tinggi 173. Nggak nanya, informasi buat saudara.
Dan di bawahnya itu air. Air. Jadi Rasul Paulus harus menunduk begini. Dengan setengah dari lututnya penuh dengan air. Tapi can you imagine? Dia bisa menulis di dalam keadaan yang menunggu kematian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa Rasul Paulus bisa tetap nggak jatuh ke dalam yang namanya kekhawatiran? Karena Rasul Paulus tahu, tidak ada satupun dalam hidup ini yang terjadi sama hidup orang percaya tanpa campur tangan dari Tuhan. Alkitab bilang satu helai rambutmu saja jatuh. Kalau Tuhan gak izinkan, gak mungkin terjadi. Yang setuju bilang amin. Rasul Paulus, bagi musuhnya Rasul Paulus ketika dia di penjara, mungkin mereka pikir si Paulus udah selesai, lewat si Paulus. Tapi yang mereka gak tahu justru di penjara hampir setengah dari Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus keluar dari penjara. Makanya saya mau bilang, kalau kau izinkan Tuhan bekerja di masa sukar, maka masa sukar itu akan menghasilkan buah yang manis bagi hidup saudara. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Ada ibu-ibu terbang ke Australia. Di tengah-tengah perjalanan pesawatnya di Australia turbulen. Dari kabin keluar barang semua. Saya ingat waktu saya pelayanan di Manado. Jakarta Manado, itu di atas langit Makassar. Itu turbulen pasti. Koper semua jatuh. Satu pesawat KKR. Teman saya colek saya. Bro, doa dong. Lo kan pendeta. Saya bilang sama dia, gue pendeta di darat, di udara kita sama. Saya bilang. Ibu itu terbang dari Jakarta ke Australia. Di tengah pesawat, goyang-goyang begitu pesawatnya. Satu pesawat ketakutan. Tapi ibu-ibu itu tenang. Dia malah duduk manis, makan, sekali-sekali minum. Dia duduk manis lagi, makan, minum lagi. Pesawatnya mendarat di Australia. Let's say Sydney. Mendarat. Sampai di Australia, kapten pilotnya tanya. Kepo kapten pilotnya. Semua orang di pesawat ketakutan. Kenapa ini ibu berani banget? Cuman dua kemungkinannya. Udah gila. Atau memang super berani. Kapten pilotnya tanya. Ibu, satu pesawat semua ketakutan. Cuman ibu yang duduk, makan. Minum. Kenapa ibu gak takut? Jawabannya memberkati saya. Dia bilang, Kapten, saya punya 2 orang anak. Satu kuliah di Australia, satu sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi apapun yang terjadi di pesawat ini, saya nggak rugi. Kalau pesawat ini mendarat, saya ketemu anak saya yang pertama di Australia. Kalau pesawat ini nggak mendarat, saya ketemu anak saya yang kedua di Bapa di surga. Amin. Ibu itu mau bilang apapun yang diputuskan, baik buat dia. Makanya Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ayo yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu. Selama saudara ketika engkau mengalami kekhawatiran dan kau ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kau mengingat pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan punya iman untuk mengusir ketakutan dalam hidup saudara. Kalau dulu Tuhan tolong saudara, hari ini dia pasti juga tolong saudara. Kalau dulu Tuhan bela saudara, hari ini dia juga pasti apa? Bela saudara. Saya punya cerita, ada tiga pohon, sahabat karib pohon ini. Berapa pohon? 3 pohon. Pohon yang pertama berdoa kepada Allah. Aku ingin menjadi dari kayuku, menyimpan harta benda dunia, emas, perak. Aku simpan dalam kotak kayuku. Pohon yang kedua punya mimpi yang lebih hebat lagi. Aku ingin menjadi kapal di mana raja-raja dunia akan naik ke dalam kapalku dan akan berlayar dari kota ke kota yang lain. Pohon yang ketiga punya mimpi. Apa mimpinya? Aku akan menjadi pohon terbesar di muka bumi ini, tertinggi di muka bumi, agar melalui pohonku bumi dan surga disatukan.
Waktu berjalan, kita tahu semua, kenyataan seringkali berbeda dengan apa yang kita doakan. Betul apa tidak? Singkat cerita, pohon pertama ditebang oleh penebang pohon dan dijadikan tempat makan binatang. Pohon pertama kaget dan bilang, Tuhan, aku kan pengen menyimpan emas dan perak. Kenapa aku bau, jorok, kasih tempat makan binatang. Pohon yang kedua ditebang, dijadikan yang namanya kapal pengangkut ikan nelayan. Kapal yang jelek, kapal yang bau, kapal yang kotor. Tuhan, aku kan pengen raja-raja di kapalku. Kenapa begini? Pohon yang ketiga lebih ngeri lagi hidupnya. Ditebang, ditaruh di pinggir jalan. Ketiga pohon ini kecewa sama Tuhan. Marah. Karena apa yang didoakan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi saya mau bilang sama jemaat Tiberias Gading Nes di tempat ini. Kalau saudara setia dan taat dan kuat di tengah ujian, maka engkau akan melihat rancangan Allah indah dalam hidup saudara. Singkat cerita apa yang terjadi? Pohon yang pertama ketika dia lagi marah-marah dikasih makan buat binatang. Di tengah malam muncullah sepasang suami istri. Dengan seorang bayi yang gak punya tempat di penginapan. Dan bayi itu ditaruh di tempat pohon itu, di palungan. Dan pohon pertama kaget karena raja-raja dari timur membawa emas, kemenyan, dan mur. Pohon pertama ngerti hari itu bahwa memang dia tidak menyimpan emas dan perak, harta dunia. Tapi hari itu, harta terbesar dunia ada di tempat dia. Pohon yang kedua, ketika dia menjadi nelayan, kapal nelayan. Di tengah-tengah laut ada badai yang begitu kencang. Kapal ini ketakutan karena mulai retak dan sebagainya. Orang di dalamnya mulai ketakutan, kapal mulai tenggelam. Tiba-tiba muncul dari belakang seorang pria yang berkata, tenanglah. Maka badai menjadi tenang. Dan kapal yang kedua ngerti, memang dia gak bawa raja-raja dunia. Tapi di atas kapalnya, raja segala raja berdiri di kapal itu. Dan pohon yang ketiga yang ditebang cuma taruh di pinggir jalan. Dia merasa hidupnya gak ada gunanya, sia-sia. Pohon yang ketiga. Suatu hari dia kaget karena pasukan Romawi mengambil pohon itu. Dan menyuruh seorang pria yang habis mukanya, sujud bayar, mengalami siksaan. Untuk membawa kayu itu sampai Golgota. Dan ketika di atas kayu salib, orang yang disalib di kayu itu berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pohon yang kedua, yang ketiga berpikir, memang aku bukan menjadi pohon yang tertinggi. Yang bisa menyampai langit. Tapi melalui pohonku, kayuku. Seorang pria mati di kayu salib. Agar bumi dan surga bisa diperdamaikan. Apa pesan moral dari cerita pohon ini? Mungkin hari ini hidupmu tidak berjalan sebagaimana yang saudara mau. Tapi kalau saudara tetap setia ikut Tuhan, maka firman yang menjadi bagianmu dan bagianku. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayo dong yang percaya hidupmu akan indah. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya, pasti indah Tuhan buat. Colek kiri kananmu bilang, pasti indah hidupmu nanti. Amin. Yang kedua, besok minggu depan kita akan belajar lagi bagian yang ketiga dan keempat. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kekhawatiran. Yang pertama adalah celebrate God and His goodness. Merayakan Tuhan dan kebaikannya. Yang kedua, saudara, A yang kedua adalah ask God for help. Minta tolong sama Tuhan. Saudara nggak pernah diciptakan untuk sendirian. Saudara diciptakan untuk berseru kepada Tuhan. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Kepada Allah dan dalam apa saudara? Ayat selanjutnya dalam firman Allah, dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu aku akan apa? Dan engkau akan apa?
Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah, carilah maka kamu, ketuklah maka pintu akan apa? Ayub 34 ayatnya yang ke-28. Sehingga mereka naik ke hadapannya dan ia mendengar jeritan orang sengsara. Dapatkah saudara percaya bahwa setiap kali saudara cry out to God, Tuhan dengar doa saudara? Saya ulang lagi. Mampukah engkau beriman setiap kali engkau menangis, teriak, berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar teriakan saudara? Daripada saudara malam-malam gak bisa tidur. Kadang banyak dari kita tengah malam bangun, mau tidur. Lihat istri tidur, lihat anak tidur. Kita mau tidur, tiba-tiba ingat cicilan rumah. Lihat anak, bisa nggak ya gue gedein mereka? Lihat mobil, udah 4 bulan gak dikeluarin karena takut diambil sama dealer. Kok tiap malam gini terus nih? Kan banyak orang sekarang suka gini. Ya. Itu tuh bukan karena susah napas, bukan. Tapi karena sesek hatinya, sesek pikirannya. Jadi begini. Gak tidur jam 5, jam 6 harus ke kantor. Kalau naik kereta, di kereta begini juga. Sampai di kantor, kan kita kan orang paling acting di muka bumi kan manusia. Di kantor gini, kuat. Bisa. Masuk ke dalam kantor, kamera roll, belum, all silent, and action. Pagi semua. Hai, shalom. Ya, semangat ya. Woi, mantap ya, semangat ya. Duduk di meja. Ya. Pulang. Kalau engkau naik mobil, mari kita jujur apa adanya. Nyetir macet, kau senderan. Bos marah-marah di kantor, mau ngelawan gak berani. Karena mau kerja di mana? Ya. Daripada kalau anak muda malam gak bisa tidur, stres, ambil HP. Semua sosial media udah di scroll. Begini nih, HP di sini. Kadang-kadang tidurnya karena HP jatuh ke muka. Wah, kena geger otak. Kalau yang kuat akan jalanin hidup. Kalau yang gak kuat akan memilih untuk bunuh diri. Daripada malam-malam gak bisa tidur, kenapa kok gak doa aja? Kenapa kok gak doa aja? Pak, tapi saya bingung mau doa, mau ngomong apa Pak? Ada dalam Alkitab, nama doanya prayer I don't know. Doa yang aku gak tahu. Kok bisa kok ngomongin sama Tuhan? Tuhan, ini beneran loh. Aku gak tahu mau ngomong apa. Tapi sakit Tuhan. Aku tahu sih harus ngampunin. Tapi berat banget. Aku tahu sih Tuhan bilang harus kuat. Tapi boleh jujur gak? Aku udah capek Tuhan. Aku tahu sih anak Tuhan harus sukacita. Tapi keadaannya gak berubah-berubah Tuhan. Aku tahu sih Tuhan untuk bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan namanya. Tapi kalau boleh jujur aku kecewa Tuhan. Boleh gak kita anak Tuhan ngomong sama Bapak kita apa adanya? Boleh gak?
Boleh banget, boleh banget. Daripada malam-malam saudara nggak bisa tidur, dan saudara menatap plafon rumahmu yang nggak berubah-berubah warnanya itu. Kok tatap terus? Kalau natap nias kan enak, ada warnanya. Rumahmu paling cicak. Kenapa kok nggak doa? Alkitab bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada aku. Sebab aku akan memelihara kamu. Alkitab bilang begini, marilah kepadaku engkau yang dan beban berat, aku akan. Tuhan perintahkan kalau saudara malam-malam lagi khawatir, kalau engkau malam-malam gak bisa tidur karena overthinking, karena cemas, Tuhan perintahkan begini, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Kalau saudara malam-malam gak bisa tidur, kalau saudara lagi takut, lagi khawatir, Tuhan kasih perintah, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Saya mau tanya Tiberias Gading Nias, di sini siapa yang kalau HP-nya rusak, komputernya rusak, alat elektroniknya rusak, pergi ke reparasi? Bisa angkat tangan. Ih, sombong kau ya. Kalau rusak langsung kau buang ya. Kita nih kalau barang kita rusak, misalnya tab kita rusak, apa yang kita lakukan? Kita bawa ke reparasi. Bang, tab saya rusak. Abangnya tanya, rusaknya apa? Nggak bisa internet bang. Abangnya nanya, ada pulsa nggak? Nggak ada bang. Oh bang, oh itu bukan rusak kata abangnya apa? Itu miskin. Oh ya maaf bang. Maaf, bercanda biar gak serius. Bang, tapnya rusak bang. Rusak kenapa? Suka mati-mati. Terus abang pasti bilang gini, ya udah, saya lihat dulu ya. Bang, kapan beresnya? Abangnya bilang apa? 2 jam lagi ya. Betul nggak? Tolong dijawab dong. 2 jam lagi. Saudara ngapain 2 jam lagi? So jalan-jalan kan? Ngopi, makan, nonton. Gak ada orang yang udah serahin barang yang rusak sama reparasinya. Bang, ini rusak bang. Ya udah, berapa lama lagi? 3 jam. Oh ya udah bang, terus saya tunggu di sini. Bang, nggak gerak-gerak bang? Ada nggak orang kayak gitu? Nggak ada. Kalau mobilmu rusak, kau bawa ke bengkel, kau bilang sama tukang bengkelnya, bang remnya begini, nggak bisa ngerem bang. Kenapa? Kalau lihat perempuan cantik maju terus. Oh itu lenje kata om abang. Kalau mobilmu rusak, kau serahkan kan sama tukang bengkel, kau ngapain? Di ruang tunggu. Makan, minum. Kalau kau ngerokok. Yang ngerokok bertobat ya. Gak ada orang yang mobilnya rusak, diserahin sama bengkel, ikut-ikutan ke kolong dia. Nih bang, nih. Yang ini bang rusak nih bang. Ketawa boleh. Kir. Banyak orang serahin sama Tuhan. Aku serahkan kepadamu masalahku Tuhan. Tapi ditongkrongin. Bahkan ada yang sok-sokan jadi penasehatnya Tuhan. Tuhan, gimana kalau orang jahat itu kecelakaan enak kayaknya Tuhan kecelakaan. Ya patah kaki bolehlah Tuhan. Kalau engkau sudah serahkan sama tukang reparasi, kau pergi. Gak tahu gimana caranya, pasti benar. Kalau kau sudah serahkan sama Tuhan, jangan dipikirin, jangan distresin. Anak saya suka main Lego. Sampai jam 11 dia susun Legonya gak jadi-jadi. Saya bilang gini, tidur. Papa Legonya belum jadi. Pokoknya Gene tidur, bangun-bangun Legonya udah jadi. Siapa yang ngerjain? Papa. Ya udah, Gene tidur, saya juga tidur.
Dia tidur, saya kerjain. Bangun-bangun, dia udah perjamuan, udah doa. Papa mana Lego gini? Nih, wih udah jadi. Gimana kerjanya? Gini gak perlu tahu, yang penting udah jadi. Kalau malam-malam stres, khawatir, gak bisa tidur, doa, serahin sama Tuhan. Habis itu ngapain? Modem maho. Modem maho. Itu bahasa Ibrani kuno itu. Iya, Yesus gitu dia bilang sama mulutnya. Bah, modem maho kata Yesus. Tidur. Itu yang ketawa ada juga yang gak ngerti, cuma lucu aja. Apa sih modem? Kalau udah serahin, udah doain, apa saudara? Saudara bangun juga gak bisa ngapa-ngapain. Halo? Kecuali saudara juga tukang reparasi. Maka bangunlah engkau. Minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi. Tapi pesan saya, yang kalau malam susah tidur, karena stres, karena khawatir, mulai malam ini, serahkan sama Tuhan, dan tidur nyenyak. Alkitab bilang, bahkan dalam tidur orang benar, Allah memberkati orang benar itu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bawa penyembahan kita. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan? Bisa lambaikan tanganmu. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita bawa hidup kita. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Yang percaya Yesus baik, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari gereja Tuhan, segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Sambil angkat tanganmu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Mari biar hanya jemaat Tuhan angkat lagu ini, jadikan lagu ini sebagai doa saudara di awal bulan ini. Segala perkaraku, gereja Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku, Allah pemelihara. Sambil angkat tanganmu, sama-sama katakan, bila Kau yang membuka pintu,
ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredam. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sambil angkat tanganmu gereja Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tiada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Mari lebih lagi taruh harapanmu hanya sama Tuhan dalam hidupmu. Bila Kau yang membuka pintu Tuhan, amin. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredam. Mari kalau engkau gak keberatan sambil angkat tanganmu dua-dua, jadikan lagu ini sebagai doa iman percaya saudara. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka, tak ada satupun. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada sang dapat meredam. Mari apapun musim dalam hidupmu, bila Kau yang membuka pintu. Thank you Jesus. Bila Kau yang membuka pintu, tiada satupun yang dapat. Bila Kau mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Sambil angkat tanganmu dengan iman, bilang tiada, tiada yang dapat. Kami bawa, kami serahkan seluruh kekhawatiran kami ke dalam tangan. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada manusia yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah angkat, tidak ada manusia yang dapat merendahkan. Kami berharap kepada firman-Mu, kami percaya kepada janji-Mu. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali kita boleh kasih tepuk tangan.